Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zainuri dengan NIM T 2019 4060, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Khas Jember. Baik, saya di sini akan bercerita tentang dongeng anak Nusantara yang berjudul Timun Mas dan Raksasa. Dongeng Timun Mas atau bahasa Jawanya itu Mentimun Emas adalah cerita rakyat Jawa yang menceritakan seorang perempuan cantik yang baik hati, cerdas, dan pemberani. Itulah sebabnya ia sangat disayangi oleh ibunya, yaitu Bok Srini. Suatu ketika, raksasa ingin menyambut Timun Mas. Karena keberaniannya, ia berhasil mengalahkan raksasa jahat tersebut. Mengapa raksasa tersebut ingin menyambut Timun Mas? Nah, lalu bagaimana cara Timun Mas mengalahkan raksasa tersebut? Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Awal mula dongeng anak Timun Mas. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hidup seorang janda parubaya yang bernama Bok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya, beberapa tahun ia hidup sebatang kara. Ia pun tak memiliki anak. Karena kesepian, saya sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun harapan itu adalah harapan pupus karena suaminya meninggal dunia. Bok Srini hanya dapat berharap untuk bisa memiliki anak. Ia berharap dapat terjadi dengan selalu berdoa setiap malam kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat diberikan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Bok Srini didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Bok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun Bok Srini berusaha menghilangkan keraguan hati dengan penuh harapan. Ia menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tetapi isinya hanya sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa yang dimaksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Bok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sesosok raksasa berdiri di belakang sambil tertawa berbahak-bahak. Ho 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 ho. Demikian suara raksasa itu. Bok Srini pun terkejut sambil terkejut. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Bok Srini berkata, "Ampun raksasa, aku masih ingin hidup." Bok Srini memohon dengan muka yang pucat. Raksasa berkata, "Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Kamu menginginkan seorang anak?" tanya raksasa itu. Bok Srini menjawab, "Benar, Tuan Raksasa."
Raksasa berkata, "Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu padaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku," ujar raksasa. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Bok Srini menjawab, "Baiklah raksasa, aku memberikan hadiah ini untuk anak itu." Setelah Bok Srini terlihat memperlihatkannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun ini di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah satu. Semakin hari, buah timun menjadi semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Bok Srini memetiknya, timun yang berat dengan susah payah untuk gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika kagum buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akannya, bayi itu tiba-tiba menangis. "Uwe, uwe, uwe." Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Bok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Perempuan parubaya itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya hingga air mata meneteskan kedua pipinya. Perasaan bahagia itu karena lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbok Srini sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat menyayanginya. Suatu malam, Mbok Srini mimpi kembali datang oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang bertemu Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan terpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat Bok Srini sering duduk termenung, Timun Mas bertanya dalam hati. Suatu saat Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Bok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya. Dia tidak ingin anaknya ikut karena itu, namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. "Maafkan ibu, anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu," kata Bok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah, Timun Mas, sebenarnya kamu adalah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu," jawab Bok Srini. Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksudnya, Bu?"
Tanya Timun Mas. Bok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menemui anaknya untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Mendengar kata-kata Timun Mas, Bok Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat, agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dibuktikan oleh raksasa itu, Bok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai gelisah dalam kecemasannya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar pura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan memakannya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Bok Srini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang, pinta raksasa itu. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menikmatinya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan mencoba menyembuhkannya terlebih dahulu. Bujuk Bok Srini yang menggulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus meminjamkan, akan menyerahkan anak itu padaku, kata raksasa itu. Setelah Bok Srini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Bok Srini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara yang dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman suami ibu. Dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu, ungkap Bok Srini. Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu, karena aku tidak mau menjadi santapannya, jawab Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Bok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menepui pertapa itu dan menyampaikan kedatangannya. Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan, kata Bok Srini. Apa yang bisa kubantu? Bok Srini tanya pertama itu. Bok Srini pun menceritakan masalah yang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Bok Srini, pertapa itu pun membantu. Baiklah, tunggu di sini sebentar lagi, ujar pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Bok Srini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas pertapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Bok Srini membawakan keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Bok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuan kepada Timun Mas.
Kini hati Mbok Srini mulai agak tenang karena anaknya sudah memiliki senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku, ancam raksasa itu. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang ia memanggil timun mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama timun mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan mengikuti petunjuk yang telah kusampaikan. Mbok Srini membisikkan timun mas. Baik bu, jawab timun mas. Melihat timun mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, timun mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak lama lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan timun mas. Setelah berlari jauh, timun mas mulai kecapean, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, timun mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Timun emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun mas walaupun berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat belum berhasil, timun mas pun membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu pun tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun emas mulai cemas. Namun karena senjata hanya tersisa satu, jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu tak terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah timun emas dari kejaran santapan raksasa itu. Dengan tenaga, timun mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan timun mas hidup bahagia. Nah, itulah cerita dongeng tentang timun mas. Bisa diambil pelajaran untuk anak-anak bahwasannya seorang yang mempunyai niat jahat seperti raksasa itu pasti akan celaka. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.